Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah terpisah selama nyaris 2 bulan, sepanjang safari 40 malam tak berjumpa karena keterbatasan waktu, maka sekarang kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Sulamut Taufiq Matan Sabitul Najah, tentang usuluddin dan ilmu fikih, ya, tentang usuluddin, pokok-pokok agama, disebut juga ilmu aqidah atau tauhid. Kemudian ilmu fikih, fikih itu furu'uddin, aqidah itu usuluddin, kalau fikih itu furu'uddin. Nah, kita belajar 2 hal, usuluddin dan furu'uddin. Kita belajar aqidah dan belajar tauhid, dan belajar fikih. Baik, sampai halaman berapa? Halaman ke-13. Baik, halaman 13. Tentang apa itu? Aqallul haid, masuk aqallul haid. Masih tentang haid. Wa ghalibu sih. Okey. Iya. Kemudian aqallul haid, oh na'am, wa aqallut tuhri. Kemudian aqallul. Okey. Berarti halaman berapa? Oh, okey. Ini halaman 10 malahan. Ada halaman 10, ada halaman 13, dan ada halaman yang lain, tergantung percetakannya. Okey, ala kulli tentang haid. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ila an qala faslun aqallul haidi yawmun wa laylah wa ghalibu 6 aw 7 wa aktharu 15 yawman bilayaliha. Al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi menjelaskan pasal berikutnya, yaitu tentang haid, tentang datang bulan atau menstruasi. Aqallul haidi yaumun wa lailah. Menstruasi atau datang bulan atau haid itu paling cepat seorang perempuan mengalami menstruasi haid yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam 24 jam. Paling cepat dia mengalami haid adalah 1 hari 24 jam. Wa ghalibu 6 aw 7, dan biasanya kebanyakan 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha, dan maksimal paling lama seorang perempuan mengalami haid dan menstruasi adalah 15 hari siang dan malam. Okey. Tip. Angka-angka ini dapat dari mana? Sehari 6 atau 7 hari, 15 hari. Angka-angka ini dapat dari mana? Al-Imam Syafi'i yang pertama kali melakukan metode akademik disebut al-istiqra. Al-istiqra itu artinya Imam Syafi'i melakukan sampling. Sampling saja. Bahasa akademiknya melakukan penelitian dengan metode random sampling. Apa random sampling ya? Apa? Diteliti setiap ada perempuan yang mengalami haid dan mengalami menstruasi, Imam Syafi'i tanya, si A lagi haid, maka dicatat berapa lama. Si B dicatat berapa lama. Si C dicatat berapa lama. Si D, E, F, G. Semua perempuan yang mengalami haid menstruasi semuanya ditanya, kemudian hasilnya tadi dikelompokkan. Jadi dikelompokkan bahwa ternyata dari sekian banyak kaum perempuan haid menstruasi yang macam-macam, ternyata pola yang paling cepat itu sehari semalam. Kebanyakan rata-rata perempuan mengalami 6 atau 7 hari, dan yang paling lama adalah 15 hari. Ini
siklus haid, siklus menstruasi bagi seorang perempuan. Lanjut. Kemudian wa aqallu tuhri bainal haidatain. Batas minimal suci di antara dua haid. Hadirin hadirat, ayahanda, ibunda, andai kata hari ini seumpama adalah hari terakhir selesai haid, maka dia suci. Suci. Berapa hari sucinya? Sampai bertemu dengan haid bulan yang akan datang. Hari ini selesai, maka malam ini saya mandi besar, mengangkat hadas besar, kemudian saya suci. Mulai subuh nanti saya sholat subuh seumpama, maka besok adalah hari pertama saya suci, lusa hari kedua, esoknya lagi hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, suci terus ya. Nah, suci ini berapa hari? Minimal berapa hari suci sih untuk bertemu dengan haidnya? Nah, di sini tadi disebutkan berapa, Bu? Aqallu tuhri, batas minimal suci bainal haidatain, di antara dua haid. Haid bulan ini dengan haid bulan yang akan datang. Berapa hari sucinya? Paling cepat aqallu tuhri 15 yauman, 15 hari. Seumpama ya, haid 7 hari bulan ini, kemudian suci paling cepat 15 hari. Setelah 15 hari berarti ketemu dengan haid berikutnya 7 hari. Besoknya lagi setelah 7 hari haid, besoknya berarti suci 15 hari. Artinya hadirin hadirat, perempuan ini siklusnya adalah 7 haid dan 15 suci. Siklusnya 7 dan 15. 7 tambah 15 berapa, Bu? 7 15 22. Jadi enggak sampai 30 hari, hanya 22. Siklus, ternyata siklusnya adalah 22 hari. Kenapa? Karena haidnya 7, kemudian sucinya 15. Masing-masing perempuan bisa beda. Seumpama perempuan lainnya, ternyata haidnya dia cepat. Haidnya 1 hari, yaum walailah. Haidnya dia siklusnya adalah 1 hari. Lah kemudian sucinya ternyata hanya 15 hari. Berarti siklusnya dia adalah 15 tambah 1 16. Cepat ini. Cepat. Beda dengan yang tadi. Tadi 7 haid, 15 suci. Ini orang yang berbeda, siklusnya ternyata 1 hari haid, 15 hari suci. Totalnya 16. Bisa beda. Beda orang lagi, ternyata ada perempuan yang haidnya sampai 15 hari. Wow, maksimal. Haidnya 15 hari, sucinya ternyata juga 15 hari. 15 sama 15 30. Perempuan itu ternyata siklusnya 30, 15 haid, 15 suci. Nah, Bapak, Ibu, hadirin hadirat, ini sekedar contoh saja. Tetapi kaum perempuan yang menjalani, yang mengalami, mereka yang lebih tahu. Gitu, Bu ya. Bu, Ibu. Bu. Di sini ada yang siklus haidnya menstruasinya cuman 1 hari, ada enggak? Ada enggak? Beb, saya menstruasi cuman 1 hari tok, angkat tangan. Ada? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Kalau begitu, yang beb saya siklusnya 15 hari maksimal. Ada enggak? Enggak ada. Oh, berarti rata-rata, Bu ya. Rata-rata 6 atau tuh? Oke. 6 atau 7, kebanyakan 6 atau 7 hari. Ibu, Bu, sekarang ngapunten, sucinya berapa hari, Bu? Ada yang sucinya 15? Ada. Pundi? Ada yang 20. Oh, bukan 15, Beb. Saya lebih dari 15. Berapa? 20. Oh, saya.
Sucinya 20, haidnya katakan 7 hari. Berarti 20 tambah 7 27. 20 suci, 20 hari suci, 7 hari menstruasi. 20 tambah 7 27. Artinya siklusnya dia 27 hari. Ada yang di atas 20, Bu? Sinten? Berapa? Berapa? Berapa, Bu? 23 berarti sucinya 23, kemudian menstruasinya 7, berarti 23 tambah 7 berarti 30, pas sebulan, siklusnya pas. Nah, Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat, ayahanda ibunda, kenapa Habib sampaikan angka-angka seperti itu? Supaya yang menjalani, yang mengalami, yang haid, yang menstruasi, dia tahu siklusnya diri sendiri, karena nggak bisa disamakan dengan orang lain. Seumpama ya, haidnya kok ketepaan sama. Niki kulo hari ini hari pertama haid. Oh iya, saya juga hari pertama haid. Mau selorot nangku dilepan. Seumpama ya, Bu ya. Seumpama. Ternyata juga tepat, selesainya sama. Keduanya kok ketepaan awal haidnya sama, akhir haidnya sama, 7 hari, sama-sama 7 hari. Tapi kemudian ketika keduanya sama-sama mengalami hari suci, ternyata hari sucinya beda. Kan bisa jadi, Bu ya? Bisa jadi yang satu saya suci 20, yang temennya saya sucinya 23 hari. Maka yang sucinya 20 hari ini sudah 20 hari, saya sudah mulai haid. Kancanya, wah aku masih tenang-tenang rek, belum ini. Yang 20 hari ke-21 ya ternyata dia sudah haid lagi, dilepen. Lah kancanya hari 21 tenang-tenang aja, tetap ke masjid, tetap ke musola, tetap ngaji. Kenapa? Ya karena memang siklus sucinya dia lebih panjang. 2 hari setelahnya yang dilepan sudah hilang dilepannya, sudah mulai keluar dengan deras dan teratur. Hari kedua, hari ketiga kancanya baru mulai dilepan, mulai hari pertama. Kenapa beda? Memang perempuan itu beda-beda. Oke, Pak. Jadi Al-Imam Syafi'i pun tidak mudah bagi Imam Syafi'i untuk mempelajari fikih. Semua bab fikih Imam Syafi'i gampang mempelajari, gampang menerangkan, gampang menulis. Tapi urusan perempuan, urusan haid, kabeh ditakoi, diteliti siji-siji. Perempuan itu memang sulit dipahami. Waduh. Mesem. Sampai babul haid pun Imam Syafi'i istiqra, kumpulkan semua, ditelisik satu. Taib. Ini berkaitan dengan haid atau menstruasi. Ibu ada pertanyaan, Bu? Sebagai pelaku sejarah. Kalau Bapak kan bukan pelaku sejarah. Hanya saksi saja. Bapak nggak ada, Ibu nggak ada. Lanjut ya. Setelah haid menstruasi, lanjut adalah tentang aqallun nifas. Ada haid, ada nifas. Apa bedanya? Kalau haid itu darah yang keluar dari rahim terdalam perempuan, menandakan kalau perempuan itu normal dan sehat. Menstruasi berarti normal dan sehat, Bu ya. Ini pertama. Adapun nifas, apa itu nifas? Nifas itu ad-dam al-kharij aqibal wiladah. Ad-dam al-kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar setelah selesai proses persalinan. Jadi, mohon maaf, ketika seorang ibunda mengalami persalinan, air apa, Bu? Air ketubannya mengalir keluar,
kemudian disusul dengan kepala dulu. Kepala dulu apa kaki dulu, Bu? Pak, kepala apa kaki dulu? Kosong. Saya tanya, Pak, kaki dulu atau kepala dulu? Kepala. Apa enggak kaki dulu? Hah? Kalau kepala kan langsung gede ya. Kaki apa? Kaki sih alon-alon cili-cili itu gede. Kepala dulu ya. Ketika persalinan, air ketuban keluar, dilanjutkan dengan keluarnya jabang bayi, kemudian keluarnya apa? Apa, Bu? Ari-ari. Setelah itu prosesnya selesai. Setelah selesai, rapi, dijahit, ditutup kembali, Bu. Kok mesem rek? Dijahit napa mboten? Dijahit napa mboten, Pak? Pak, mesem tok rek. Pak, dijahit napa mboten? Hah? Dijahit. Lho, jenengan aduh, melahirkan itu bukan hal yang mudah, Pak. Bu, melahirkan itu mudah napa mboten? Ada yang mudah, ada yang susah. Nggih, Pak. Kesian nih, Pak. Istri panjenengan niku lho. Dikasihani ya. Mengandung 9 bulan, abot, wetenge loro, ngidam, tidur kanan kiri susah, mengkurep gak iso. punggungnya sakit dan pegel kan begitu, Bu ya. Ketika persalinan juga sakit, buka 1, buka 2, buka 3 yo semakin sakit kan gitu ya, semakin sakit. Melahirkan juga kepala dulu gede ndasing, apa ndak sikilise gitu kan. Oke. Ya. Setelah itu juga harus dijahit sisan, dijahit. Nah, Pak, Bu, setelah selesai total baru seorang ibunda tadi mengalami nifas. Nifas itu darah yang terus keluar setelah proses persalinan selesai. Adapun cairan yang keluar ketika proses loh ya. Berarti ketika buka-buka itu, ketika air ketuban keluar, ketika jabang bayi itu proses keluar, ketika ari-arinya ditunggu untuk keluar dan ada darah, ada cairan, itu bukan nifas, Bu. Bu, itu belum nifas, itu bukan nifas. Itu bukan nifas. Nifas itu kalau sudah selesai semua, selesai dijahit, selesai stop, ibu sikile sudah bisa jejak maneh, kemudian baru setelah itu mengalami nifas. Jelas ya? Nah, ini nifas. Bagaimana dengan nifas, Beb? Aqallun nifas majjah. Nifas itu paling sedikit, paling cepat, kalimatnya majjah. Majjah niku napa, Beb? Majjah itu apa sih? Majjaya mujju itu artinya majjaya mujju itu orang yang di dalam mulutnya ada air kumur-kumur kemudian dikeluarkan. Itu dalam bahasa Arab disebut majjah. Paling cepatnya nifas itu majjah, artinya keluar gitu tok. Kalau haid kan harus sehari semalam. Paling sedikitnya haid itu sehari semalam. Tapi kalau paling sedikitnya nifas majjah, ya pokoknya keluar keluar gitu terus selesai. Nah, sampai sehari keluar gitu tok, kemudian selesai. Ini nifas paling cepat, majjah. Wa ghalibuhu arba'una yauman, tetapi rata-rata kebanyakan itu sekitar 40 harian.
Yo bisa 41, bisa 39 gitu ya. Bisa 42, bisa 38. Bisa 43, bisa 36. Kira-kira 40-an. Kurang lebih 40-an. Betul, Pak? Jenengan pinten? 40. Bu, Ibu berapa? 60. Siapa bilang 60? Nggih ta? 40 pas atau lebih atau kurang? Atau lupa? Sudah lupa. Ibu 40, 37, 40. Lupa. Yang lupa nanti didamelaken malih, Pak. Oke. Minimal majjah hanya keluar begitu saja, rata-rata 40 harian. Wa ghali wa aktsaruhu sittuna yauman. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Maksimal seorang perempuan mengalami menstruasi adalah 60 hari. 2 bulan. Waduh rek. Nifas itu maksimal 60 hari. Ada yang 60 hari, Bu? Enggak ada ya? Wajar. Oke. Baik. Pak. Kula tanglet. Pak. Kalau ibu anak-anak lagi nifas, apalagi nifasnya sampai 40, apalagi sampai 60, jenengan pripun, Mbak? Jenengan pripun, Mbak? Yo, sobib tirakat. Seperti haid, seperti nifas ya. Ketika haid, ketika nifas, maka seorang suami tidak diperkenankan mendekati, dalam tanda kutip ya, mendekati, ada anak-anak cilik rek. Tidak boleh mendekati istrinya. Jelas nggih, Bu? Bu? Kok guyung-guyur rek? Ketika haid, ketika menstruasi, dan juga ketika nifas, enggak boleh dekat-dekat, dalam tanda kutip. Enggak boleh dekat. Baik. Berkaitan dengan haid dan nifas, ada pertanyaan? Mboten enten, Bu? Lanjut nggih. Lanjut, faslun a'dzarus shalah. Ini uzurnya salat. Wajib. Salat itu fardu. Salat itu wajib. Salat itu enggak boleh ditinggalkan. Tapi ternyata di dalam fikih, dalam hukum Islam ada uzur. Hal-hal yang membuat seseorang itu meninggalkan sholat tetapi tidak berdosa. Bukan saya mengatakan boleh meninggalkan sholat, bukan begitu bahasanya ya. Tetapi andai kata ia meninggalkan sholat, ia tidak mendapatkan dosa, diberikan toleransi dan pengampunan. Apa uzur tersebut? Itsnan, dua hal ini. Dua hal ini kalau terjadi kita enggak dosa. Apa? Yang pertama, an-naumu, tidur. Tedung. Malam kan tidur, Bu ya. Malam tidur. Tidur sampai jam 3, sampai jam 4. Ngaji-ngaji di masjid sudah dibunyikan, tapi yang tidur memang benar-benar tak dengar. Kemudian Gus Rozi sudah adzan gebor-gebor, tidak dengar. Sudah gembor as-salatu khairum minan naum, ndak krungu, tetap naum, tetap turun. Tidak dengar loh ya. Tidak dengar sama sekali. Adzan selesai, dia tidak dengar. Kemudian iqamah dikumandangkan, ya tidak dengar. Memang asli tidak dengar sampai waktu subuh keluar, sampai jam 5, jam 5:15 atau jam 5 atau 5:30, setengah 6 baru melek, baru bangun dan sudah keluar waktu sholat. Pak, Bu,
boten nopo-nopo, tidak berdosa. Terus sing turu-turu subuh iku. Kalau nggak dengar lo ya. Kalau tidak dengar sama sekali tidurnya pulas. Tapi kalau dengar ngaji-ngaji, dengar adzan turu maneh, oh nggak bisa. Dosa. Sudah dengar adzan kok tidak bangun. Di sini jelas? Beb. Kalau masuk waktu subuh, istri saya tidur, suami saya tidur. Kalau saya biarkan, maka bablas terus waktu subuhnya kelewatan. Yang tidur tidak dosa, yang tidur tidak dosa. Yang bangun subuh ini loh, jenengan yang bangun subuh melihat suami atau istri tertidur pulas, membangunkan atau enggak? Membangunkan untuk sholat atau tidak? Atau jarno? Membangunkan apa enggak, Bu? Boleh membangunkannya untuk sholat subuh, tetapi tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib, Bu. Tidak wajib. Ibu bangunkan suami untuk sholat. Mas, sholat subuh mas, bangun. Itu tentu lebih baik. Itu afdol. Jenengan sudah bangun subuh Pak, kemudian membangunkan istrinya. Dek, bu, mah, say, yang, hani. Oh, aduh hani dek. Bangun sholat. Boleh dan itu afdol. Tetapi kalau panjenengan jarkan, Anda biarkan istri Anda tertidur pulas, Anda biarkan suami Anda tertidur pulas sampai keluar waktu, juga jenengan tidak apa-apa, tidak wajib membangunkan orang tidur. Tidak wajib. Tidak wajib. Bu, besok subuh bapak arek dibangunkan apa enggak? Dibangunkan apa enggak? Kalau dibangunkan, bapak wajib bangun. Kenapa? Karena dibangunkan. Kalau sudah dibangunkan tapi tidur lagi sampai keluar waktu, dosa. Dosa. Karena dibangunkan. Tapi kalau tidak dibangunkan, Bu, kalau tidak dibangunkan, mereka tidur sampai keluar waktu subuh, tidak dosa. Maka aduh daripada nambah dosa bapak jarno turun. Enak ya. Enak ya. A'dzarus shalah, udzur salat. Karena tidur pulas, enggak dengar, maka kalau sampai keluar waktu dan tidak sholat, tidak dosa, ditoleransi. Yang pertama itu. Yang kedua, an-nisyan, lupa. An-nisyan artinya lupa. Seumpama jam 5 sore. Jam 5 sore. Waduh. Ini pertandingan big match. Waduh, antara Saudi melawan Argentina. Ya kan? Nonton mecicil, ndak denger azan, ndak denger iqamah. Kemudian lupa gitu kan? Ini lupa pertandingan 2 kali 45 menit hingga maghribnya lewat, langsung masuk isya. Setelah peluit panjang berbunyi, baru semahari baru ingat, astagfirullahaladzim, sudah gelap, ini maghribnya masih ada. Waduh, sudah buyar maghribnya. Maghribnya sudah
buyar. Boro-boro maghribnya birung, isyaknya udah buyar yang dari masjid keluar. Dia lupa loh ya, lupa kalimatnya, lupa loh ya, lupa, bukan melalaikan dan melupakan, tapi asli lupa. Kalau asli lupa maka ditoleransi, tidak dosa. Dua hal ini saja yang merupakan uzur diperkenankan, bukan diperkenankan ya, uzur meninggalkan sholat sehingga tidak dicatat sebagai dosa. Tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur dan lupa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita akhiri, kita tutup. Pribun? Baik, kalau lupa dan tidur apakah sholatnya wajib diqadha? Yo tetap diqadha. Tetap diqadha. Ketika sudah jam 5:30 baru terbangun dan tidak dengar apa-apa, ya sudah, 5:30 itu ambil air wudhu, kemudian langsung sholat subuh. Begitu pula maghribnya lewat karena lupa, sudah isya seperti ini, bagaimana? Yo ambil air wudhu, sholat maghrib qadha, kemudian sholat isya. Atau dia sholat isya dulu berjamaah di masjid, selesai isya berjamaah, dia kemudian mundur sholat maghrib qadhaan sendiri. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.